Soal kuliner kaki lima, Indonesia juaranya. Pilihan jajanan apa aja pasti ada, mulai dari yang manis sampai yang umami. Mulai dari makanan hingga minuman, bisa dengan mudah ditemui di berbagai sudut kota, apalagi di Jakarta. Ada satu jajanan nih yang popularitasnya semakin menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, jajanan ini nih menempati tempat paling puncak sebagai jajanan paling digemari pada sebuah platform mobile survei, yaitu Jakpat. Bahkan di Jakarta sendiri, diperkirakan ada 4.000-an reseller penjual jajanan hasil akulturasi budaya Tionghoa ini. Yes, apalagi kalau bukan dimsum. Kalau gitu, cek langsung aja yuk ke end user. Bener nggak sih kalau dimsum sepopuler itu? Buat ngemil kadang, buat sarapan, tapi ini ya buat buka puasa juga sih, buat pulang juga gitu, buat keluarga. Yang favorit sih dimsum yang original sih kalau saya ya gitu, tapi kadang-kadang mentai juga, jadi tergantung mood aja gitu. Karena enak sih enak, ngenyangin, makan anget-anget buat sarapan tuh enak banget gitu. Biasanya kalau pagi-pagi untuk sarapan atau malam sehabis pulang kerja. Karena di sini kan kebetulan 24 jam juga ya. Karena enak. Terus teksturnya juga di sini ayamnya juga berasa. Nah kan, saking populernya, tentu dimsum jadi peluang lebar buat pelaku bisnis. Bisnis jajanan dimsum telah berkembang dari sekedar makanan pembuka di restoran menjadi salah satu pilar ekonomi kreatif di sektor industri kuliner Indonesia. Pada tahun 2026 sendiri, nilai ekonomi bisnis ini didorong oleh ekosistem reseller yang masif dan penetrasi produk frozen food. Bahkan, bisnis dimsum saat ini tidak lagi didominasi oleh restoran besar, melainkan oleh pabrik skala menengah yang menggerakkan ekonomi mikro melalui ribuan mitra. Perkiraan nilai ekonomi dari sektor UMKM kuliner seperti dimsum berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional, di mana secara total UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap perekonomian Indonesia. Nah, langsung aja yuk ketemu sama Janet Adriani buat dapet insight soal bisnis dimsum dari nol. Karena peminatnya banyak banget, jadi akhirnya di tahun 2021 kita mulai online, akhirnya offline, jadi ada toko. Tadi kita di rumah, karena satu hari itu penjualannya udah makin banyak, udah mau banyak yang cari dine-in, jadi akhirnya kita cari toko. Dan sekarang udah ada 7 cabang. Untuk sekarang sih udah lumayan banyak, kayaknya kurang lebih di atas 20.000 kayaknya ya. Di atas 10.000 lah, dan 10.000 udah ada. Terus banyak acara-acara juga yang panggil dimsum ke tempat mereka, ke rumah mereka, bukber, ke kantor, pesanan catering, pesanan snacks box, kayak gitu. Jadi pesanannya justru di puasa ini malah makin banyak sih. Ditambah kita itu bukanya 24 jam, jadi untuk yang sahur juga kita bisa kirim. Dan buat belajar lebih dalam soal produksi dimsum dari nol dengan skala yang besar, langsung aja yuk meluncur ke Kampung Serua, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Yang ternyata ada pabrik dimsum nih yang udah eksis dari tahun 2019. Langsung aja ketemu sama Ibu Aulia yang harus putar otak untuk bertahan hidup setelah sang suami terkena pemutusan hubungan kerja saat pandemi. Dengan skill yang ia punya, Aulia memutuskan mencoba peruntungan dengan memulai usaha membuat dimsum skala rumahan. Saat itu, perempuan 35 tahun ini mengawali usaha hanya dengan mengolah sebanyak 2 kg daging ayam aja. Dan sekarang nih, pabrik dimsumnya udah menjelma jadi skala pabrikan dengan kapasitas produksi mencapai puluhan ribu pieces dimsum. Wah, berkembang dengan sangat progresif ya. Sebetulnya pembuatan dimsum dari awal itu paling saya cuman 1 kilogram daging atau 2 kilo. Karena awal itu merintis, kita kan waktu pas COVID ya, karena suami di PHK dan saya kan harus putar otak ya, gimana gitu jualan apa. Sebelumnya saya usaha di Bandeng Presto sama tahu bakso. Cuman peminatnya agak sedikit berkurang ya kalau untuk itu. Lama-lama kan teman saya ada yang jualan dimsum.
Nah, saya mencoba tuh peruntungan jualan dimsum juga, mulai keliling-keliling Pamulang, gimana dimsum, berkenalan dengan dulu dimsumnya seperti apa, terus bahan-bahannya seperti apa, dan saya mencoba sedikit-sedikit, alhamdulillah banyak diterima di pasaran dan sedikit-sedikit reseller kita bertambah, bisa di atas 3 digit. Kalau sehari, kalau totalnya 2 digit, kotor ya, iya. Ya kalau dikira-kira, kalau untuk bersihnya kira-kira 2-3. 300-an ya. Iya. Kalau gitu langsung aja deh intip rahasia sukses bikin dimsum enak dan sehat dari nol. Check this out. Ini adalah proses penggilingan ayam ya. Sebelum menjadi dimsum, kita ini setelah dicuci kita pisah-pisahkan lendir-lendirnya supaya tidak bau amis. Biasanya lendir-lendir ini seperti ini yang membuat bau amis. Ya, setelah itu setelah dipastiin udah keset, udah bersih, tidak ada lendir menempel, maka langsung dicacah seperti ini. Dicacah, ya dicacah. Setelah dicacah, nanti langsung ke penggilingan seperti ini supaya lebih memaksimalkan dalam proses penggilingan. 1 jam itu menghasilkan, ada mesin ini 300 kilo, ya kurang lebih seperti itu. Kalau dagingnya udah dianggap halus, selanjutnya ditimbang masing-masing dalam kemasan 10 kg dan disimpan dalam freezer ya. Untuk mendapatkan tekstur juicy dan membal alias kenyal, salah satu rahasianya adalah membekukan daging bahan baku dimsum ini. Nggak hanya itu, saat mencampur daging dengan bumbu dalam kondisi dingin atau setengah beku, maka protein daging atau miosin akan lebih mudah terurai dan membentuk ikatan yang kuat. Hasilnya, tekstur dimsum akan lebih kenyal. Menurunkan suhu daging juga berguna untuk mengunci kelembapan, sehingga lemak dan cairan di dalam adonan bisa tetap padat saat dibentuk. Untuk selanjutnya, masuk ke dalam tahap pencampuran bumbu nih. Iya, setelah tadi dimasukkan ke freezer, daging gilingnya, terus kemudian kita aduk di mesin ini dan bumbu-bumbunya. Kenapa kita aduk saat dingin? Karena supaya lebih kenyal dan juicy, dan itu kita tidak menggunakan pengenyal. Nah, setelah digiling tadi selesai mengadukan bumbu, nah hasilnya seperti ini. Nah, akan lebih memudahkan untuk dicetak sehingga dia tidak lama-lama berada di luar, tetap fresh. Kalau daging dan bumbu sudah tercampur dengan merata kayak gini nih, itu artinya dimsum siap dibentuk menjadi berbagai macam varian. Aulia emang terus mengembangkan berbagai varian dimsum buatannya sehingga memberi customer banyak pilihan. Mungkin ini juga nih yang jadi rahasia di balik suksesnya usaha dimsum milik Aulia. Pesanan dimsum emang gak pernah sepi, tapi akan terus meningkat bahkan sampai membludak saat momen-momen besar seperti bulan Ramadan. Ya iya dong, kan dimsum emang salah satu favorit kudapan berbuka puasa untuk kita semua orang Indonesia. Dimsum emang jadi makanan paling simpel dan mudah untuk disajikan. Kalau udah jadi dalam bentuk beku, maka dimsum bisa jadi stok makanan jangka panjang dan bisa juga nih jadi pilihan sumber protein harian. Setelah proses dicetak tadi, kemudian kita ambil untuk dikukus setelah ditopping segala macam, baru kita pengukusan kembali. Kurang lebih rata-ratanya 150 sampai 180 derajat dengan pengukusan 25 menit kurang lebih. Bisa dapat berapa sekali kukus? Ini 1000. 1000? Iya, 1000 pieces. Mengukus dimsum gak perlu waktu yang lama kok, hanya perlu waktu sekitar 25 menit aja, maka dimsum akan berubah menjadi padat dan siap untuk dikonsumsi. Agar sampai di tangan customer dalam keadaan baik, sebelum di packing nih, dimsum yang udah masak harus diturunkan suhunya terlebih dahulu. Sederhana aja, cukup diamkan dalam suhu ruangan, tapi menggunakan bantuan kipas angin agar suhu bisa turun lebih cepat. Dimsum yang benar-benar dingin sebelum di-packing bisa dipastikan awet berbulan-bulan dalam metode penyimpanan yang benar. Daya tahan dimsum emang sangat tergantung pada metode penyimpanannya nih.
Kalau disimpan dalam freezer menggunakan kemasan vakum dalam suhu di bawah 18 derajat Celcius dan suhu terjaga secara stabil, maka dimsum dapat bertahan hingga 12 bulan. Variannya ada yang gohyong, gyoza, lumpia udang, ada bola udang keju, ada sushi nori, ada dimsum chili oil juga. Keluar kota, Jabodetabek, kalau untuk misalkan Jabodetabek kita bisa pakai gosen instan, tapi untuk keluar kota kita menggunakan Paxel dan mobil frozen, dan kita menggunakan aplikasi, ada beberapa aplikasi yang menunjang di hari yang sama bisa sampai gitu. Kalau enggak kita menggunakan bis kalau untuk daerah seperti Jogja dan lain-lain gitu, Jawa, di daerah Jawa Tengah ya. Paling jauh relatif sih Mas, ada yang sampai ke Batam gitu reseller kita, karena sebelumnya reseller kita ada di Jakarta terus kemudian pindah dan tetap mengorder di kita juga gitu, iya. Bisnis dimsum menciptakan ekosistem simbiosis mutualisme. Produsen diuntungkan oleh volume penjualan yang besar tanpa perlu membuka banyak cabang. Sementara reseller memperoleh keuntungan karena bisa langsung berjualan produk siap saji yang sudah teruji rasanya tanpa resiko gagal produksi. Salah satu pedagang dimsum yang udah merasakan gurihnya keuntungan berjualan dimsum dengan sistem reseller adalah Mas Adit nih. Dengan modal awal 5 hingga 7 juta rupiah, Mas Adit sekarang udah bisa menikmati keuntungan dari jualan dimsum sebesar 5 juta rupiah per harinya loh. Dulu awalan pertama ngambil 500. Setelah 500 kita naiklah 1000 sampai 2000 sampai akhirnya sekarang sekali ngambil 5.000 per hari. Per hari terjual 100 porsi lah. Kalau soal omset bisa dibilang bersih, nyampe kira-kira per hari itu antara 3 sampai 5 lah. Ngomongin soal dimsum, gak bisa berhenti pada persoalan bisnis dan besarnya potensi cuan yang bisa dihasilkan. Dimsum merupakan bagian dari sebuah budaya. Gimana ya ceritanya? Makanya tetap pantengin dari nol ya. Dimsum merupakan makanan yang memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Tiongkok, terutama dari wilayah Kanton Selatan. Dan ternyata lagi nih, di negara asalnya, dimsum merupakan makanan kecil pendamping saat menikmati hidangan teh. Gak heran ya kalau dimsum awalnya sering disajikan sebagai makanan pembuka atau appetizer. Selain menjadi simbol keramahan, kedermawanan, bahkan kesehatan, dimsum merupakan makanan pendamping dalam tradisi kuliner Kanton, yaitu yumcha atau minum teh. Nah, kalau mau tahu rasanya menikmati dimsum secara otentik dengan nuansa kekeluargaan tanpa perlu jauh-jauh ke negeri Cina, langsung aja yuk ke Tanjung Duren Barat, Jakarta Barat. Biar nggak banyak basa-basi, langsung aja yuk kita cicipi. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Roro Rimayas ya. Kalian pasti udah kenalkan sama aku nih seorang food vlogger ya. Di kesempatan hari ini aku mau cobain nih, kalian udah lihat ya aku di mana? Aku lagi di Yamcha ya, lagi ada di yang namanya Kanto Social ya. Ikutin aku ya, hari ini aku mau nyobain apa? Halo Kak. Iya nih guys ya, aku hari ini mau makan dimsum, makanan favorit aku ya. Nah, menu favorit aku di sini ya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada dimsum mentai,
Yang kedua ada dumpling chili oil. Dan yang ketiga ada lumpia ayam kulit tahu gitu. Nah Mbak, aku mau pesan yang itu ya. Boleh. 3. Boleh. Oke, ketemu di meja. Kita ada menu Mm-mm. favorit, Kak. Oh iya, apa tuh? Paket bundling Mm-mm. untuk semua waktu ya, Kak. Mm-mm. A, Oke. B sama paket C. Oh, oke. Lebih murah gitu. Oh, lebih murah jatuhnya tuh guys ya. Di sini juga ada promo lebih murah ya. Boleh deh Kak, aku cobain yang favoritnya aja. Boleh. Oke, aku tunggu di meja ya. Makasih. Seiring dengan berkembangnya selera konsumen, kudapan seperti dimsum juga turut menyesuaikan variannya ya. Makanya sekarang muncul banyak istilah-istilah pada dimsum seperti siomay mentai, dumpling kukus chili oil, pangsit udang mayo, siomay mayo hakau, dan masih banyak lagi. Aslinya sih ada sekitar 1.000 hingga 2.000 jenis dimsum yang pernah ada berdasarkan resep yang pernah dibuat. Tapi umumnya, restoran atau kedai hanya menyediakan maksimal 30 hingga 100 jenis dimsum aja, demi efisiensi. Nah, dari banyaknya jenis dimsum yang ada, ternyata tiap-tiap dimsum memiliki teknik pembuatan tersendiri loh. Terutama hakau. Kalau untuk jenis hakau ini, hampir semua aspek dalam pembuatannya harus diperhatikan dengan seksama agar hakau tetap nikmat saat dihidangkan, mulai dari pembuatan adonan hingga pengukusan. Kalau gitu, nggak ada salahnya nih kalau nyobain cara bikin kulit hakau yang ideal. Nah, di antara berbagai jenis dimsum yang eksis di dunia ini, hakau merupakan salah satu jenis dimsum yang paling ikonik. Hakau dianggap sebagai kasta tertinggi dalam perdimsaman karena keahlian seorang koki dimsum seringkali diukur dari kemampuannya membuat kulit hakau. Gak cuman itu, jumlah lipatan pada kulit hakau juga gak bisa sembarangan loh. Idealnya harus ada sebanyak 10 lipatan. Hal ini untuk melambangkan ketelitian dan keanggunan. Ada beberapa kemungkinan, salah satunya saat pembuatan kulit dimsumnya. Mungkin kalau banyakkan liquid, air atau minyaknya, jadi mudah sobek atau lebih lembek dia kulitnya. Dan saat memasaknya, kita saat masak, khususnya untuk hakau, itu nggak boleh lebih dari 8 menit. Karena itu bisa ngerusak dari kulit dimsumnya sama tekstur udang dalamnya juga sih. Idealnya 6-7 menit cukup. Pembuatan kulit hakau juga harus transparan ya, dan elastis supaya nggak mudah sobek. Warnanya pun harus sedikit berkilau, karena memang dimaksudkan untuk menunjukkan sebuah kemewahan. Karena itu, hakau juga sering disebut dengan crystal shrimp dumpling, karena tampilannya yang sedikit berkilau dan elegan, sehingga memberikan pengalaman visual yang mewah saat menikmatinya. Ini dia menu yang wajib kalian cobain kalau lagi ada di Yamcha. Yang pertama nih aku spill ada somai ayam mentai. Kekinian banget kan mentai-mentaian nih saat ini. Terus yang kedua juga ada yang namanya dumpling chili oil. Yang suka pedes nih pasti suka banget gak sih? Tuh chili oil banyak banget guys. Nah yang ketiga ini juga favorit aku ya. Ada lumpia ayam kulit tahu. Tuh, menggoda banget gak sih? Di antara 3 ini coba yang mana dulu ya? Yang pertama, aku tentukan pilihan untuk mencoba dimsum mentai tentunya. Karena pasti kalian tahu kan kalau dimsum mentai itu lagi hits banget gitu ya. Jadi aku mau coba nih, seyami apa sih dimsum mentai ini ya? Yuk, nih cus. Saus mentainya juga udah lumer-lumer gini guys. Mari kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Guys lihat ya. Isinya full daging ayam ya tuh. Dan dia wangi banget guys dimsumnya. Jadi tanpa saus mentainya pun ini pasti enak banget sih. Ditambah pakai saus mentainya mereka tuh lumer, daging ayamnya lembut. Jadi mantap banget.
Yang kedua, aku mau cobain dumpling chili oil ya. Nah, chili oil ini juga nggak kalah hits ya guys ya, sama si mentai tadi. Nih, mari kita coba ya. Kebetulan aku pencinta pedas ya, jadi ini harusnya enak banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih gong lagi guys. Kenapa aku bilang lebih gong? Karena ternyata di dalamnya itu ada isian daging ayam dan sawinya. Ditambah chili oil mereka tuh pedesnya nendang banget guys. Jadi pencinta pedas pasti kalian suka. Nah, sebelum lanjut ke makanan berikutnya, aku mau cobain minuman signature-nya dulu nih. Ada Hong Kong Milk Tea. Ini menggoda banget ya. Mari kita coba. Seger banget guys. Perpaduan teh sama susunya pas. Manisnya juga nggak too much, jadi nggak bikin enak. Next, kita lanjut nih ya. Favorit aku ada lumpia ayam kulit tahu. Tuh ya. Jadi dia tuh guys ya, pertama itu digoreng, baru setelah itu dikukus. Aku penasaran banget sih sama teksturnya, pasti enak banget. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Aku suka deh, teksturnya unik. Jadi sebenarnya dia garing ya guys, crunchy. Tapi karena dia dikukus, jadi kulitnya lembut gitu guys. Dan ini rasanya gurih, enak, dan ada irisan wortelnya juga di dalamnya. Wajib sih kalian pesan yang ini. Nah guys, tadi kan aku udah cobain dimsum versi dikukus ya. Sekarang mari kita cobain dimsum versi digoreng ya. Tuh, jadi selain dikukus, dimsum itu ada loh guys yang digoreng. Dan biasanya justru aku lebih suka karena teksturnya akan lebih seru, dia akan lebih crunchy gitu ya. Nah di sini dimsum gorengnya ada somai ayam goreng, ada dumpling goreng, dan ada pangsit ayam goreng. Yuk kita cobain satu-satu ya. Yang pertama nih aku tertarik banget, tadi kan aku udah cobain dimsum mentainya ya. Nah ini kita cobain dimsum ayamnya versi digoreng. Tuh menarik banget ya. Yuk mari kita coba. Kedengeran kan, crunchy banget. Digoreng ini aku memang lebih suka ya, jujur gitu ya, untuk varian dimsum. Isiannya masih sama ya, daging ayamnya full ya, no tipu-tipu ya gitu, jadi beneran enak. Nah next, kita cobain lagi yang dumpling goreng. Menarik banget nih ya. Kalau dari teksturnya sih kelihatan lebih garing ya guys ya, dibanding sama yang dimsum ayamnya. Jadi mari kita coba. Yang dumpling ini, dia tekstur kulitnya itu memang beda ya dari yang si dimsum ayam goreng ini. Kalau yang dumpling ini dia tekstur kulitnya agak lebih chewy gitu, tapi tetap garing ya. Jadi enak banget. Dua-duanya aku masih suka. Next, ada pangsit ayam goreng nih. Gede banget ya, besar lagi guys ya size-nya. Ini kita cobain juga. Sampai susah nih aku pakai sumpitnya ya. Enak semua. Emang udah suka makan ya, enggak guys? Ini beneran enak ya. Jadi kalau dari ketiga ini suruh milih, aku nggak bisa milih. Aku mau pilih semua, aku mau pilih semua. Jadi kalian harus coba. Tapi kalau kalian yang suka ayam ya, ini yang dimsum somai ayam ini wajib kalian pesan sih, karena isiannya beneran enak guys. Dan ada wangi minyak wijennya gitu loh. Jadi beneran makan dimsum ya, bukan dimsum KW atau bohongan. Jadi semuanya rekomen. Nah, jadi guys, memang khasnya di sini itu kalau makan bakmi chili oil itu pakai dimsumnya guys ya. Nah, aku memilih untuk pakai si hakaunya ini ya, yang isinya udang. Mari kita coba. Aduh, udah ngiler banget sih ini sama bakmi dan hakaunya ya. Nih, aku coba bakminya dulu. Ya. Lalu kita coba hakaunya. Enak banget. Lihat ya, hakaunya isiannya full udang dan kulitnya ya
Aku udah coba hakau di berbagai tempat dimsum ya. Di sini kulitnya paling enak guys. Ini lembut banget kulitnya. Dan isian udangnya banyak banget, full banget tuh. Nih ya. Dan berpadu sama chili oilnya itu enak banget. Mantap deh ya pokoknya. Nggak cuma. Nah, karena aku seorang food vlogger yang memperhatikan banget tentang gizi di makanan yang aku makan, aku mau ngejelasin sedikit nih ya. Kalau kenapa sih aku hari ini nge-review dimsum ya. Dimsum ini cocok banget ya teman-teman untuk dijadikan santapan ketika kita berbuka gitu. Biasanya kan kalau tipikal orang Indonesia ketika berbuka puasa mencari takjil itu pasti carinya gorengan, es-esan gitu ya. Nah itu kalau dikonsumsi terus-menerus itu pasti akan ada efek jangka panjangnya ke kesehatan kita guys ya. Tapi aku ngerekomendasiin dimsum kenapa? Karena pertama kalau dilihat dari sisi gizinya, dimsum ini gizinya itu cukup lengkap ya. Dimana isinya itu udah ada ayam sebagai sumber protein tentunya ya gitu. Udah ada sumber lemak juga gitu ya. Tapi dia tetap sehat. Kenapa? Karena cara pemasakannya itu dengan dikukus gitu ya. Jadi tidak ditambah minyak, tidak digoreng. Jadi bisa menurunkan resiko penyakit kolesterol nih. Kalau misalnya kita tiap hari makan gorengan terus kan bahaya ya gitu. Nanti di akhir lebaran belum lagi banyak makanan-makanan lainnya gitu ya. Nah selain untuk berbuka gitu ya, bisa juga untuk sahur nih. Karena kenapa dimsum itu bagus untuk sahur ya teman-teman? Karena kebanyakan kita itu ketika makan sahur berpikirnya makan nasi yang banyak, makan karbohidrat yang banyak, makan mie yang banyak gitu ya. Padahal itu adalah mindset yang salah ya teman-teman ya. Itu harus dikoreksi. Sebetulnya ketika kita makan sahur, kita harus difokuskan kepada sumber protein ya. Kenapa? Karena ketika kita makan protein, itu tubuh kita itu bisa memiliki energi lebih banyak. Jadi nanti ketika kita berpuasa, itu akan lebih kuat. Nah, sumber proteinnya itu ada di dimsum ini ya teman-teman. Karena dimsum ini terbuat dari ayam, di mana daging ayam itu merupakan sumber protein ya. Ditambah dimsum yang ada di Yamcha ini full daging ayam. Nah kan jadi kalian pasti puasanya akan lebih kuat karena mengkonsumsi protein yang cukup. Aku juga mau ngasih tips nih buat kalian ya untuk menghangatkan makanan frozen supaya gizinya tetap aman dan terjaga. Yang pertama, paling tepat itu adalah dengan pakai microwave ya guys, karena suhunya itu bisa kita atur ya. Untuk makanan seperti dimsum karena dia mengandung daging ayam yang tinggi protein ya, itu direkomendasikan untuk mengukusnya itu di bawah suhu kurang dari 70 derajat ya, supaya kandungan proteinnya itu tidak rusak gitu. Kalau aku nggak punya microwave gimana gitu ya manasinnya gitu ya, itu bisa dikukus dengan kompor gitu ya, dengan pan seperti teflon atau misalnya kukusan seperti itu. Nah itu tipsnya itu dengan api yang kecil ya, supaya tidak lebih dari 70 derajat tadi. Kayak gitu sih gitu ya. Jadi supaya walaupun kita makan makanan frozen ya, banyak yang bilang makanan frozen nggak sehat, makanan frozen kenapa? Itu sebetulnya tergantung dari cara kita masaknya gimana guys ya. Kalau misalnya masaknya betul, semuanya juga tetap aman dan bernutrisi. Selain memiliki nilai filosofis yang tinggi, dari sisi nutrisi, dimsum yang penyajiannya dikukus merupakan pilihan kudapan sehat dan kaya protein. Jika di negeri asalnya, dimsum disajikan dengan teh, di Indonesia ada banyak pilihan minuman pelengkap sajian dimsum. Tapi tetap pilih yang menyehatkan ya.